Mungkinkah manusia hidup di dunia ini akan terus bahagia, akan terus gembira, akan terus sehat? Tidak mungkin. Pasti ada satu saat di mana dia itu merasa susah, hatinya sedih. Kemudian juga ada saat di mana dia sakit. Ada saat di mana dia kecukupan dan ada saat di mana kekurangan. Manusia selalu mencari ketenangan di mana-mana, mencari kedamaian. Orang yang belum mempunyai istri, barangkali dia berpikir, nanti kalau aku sudah punya istri, pasti akan hidup bahagia dan tentram. Ternyata saat punya istri pun, dia punya masalah baru yang membuat dia tidak tenang dan tentram. Ada orang mengira ketika dia belum banyak harta, nanti kalau aku sudah banyak harta, pasti hidupku tentram dan bahagia. Ternyata setelah punya banyak harta, dia pun tidak merasakan bahagia dan tentram, sehingga sampai-sampai berkhayal, andaikan aku miskin lagi. Ada orang berpikir barangkali kalau sehat dia bisa bahagia. Ternyata sehat belum tentu bahagia. Walaupun sehat itu lebih berpeluang besar untuk bahagia daripada sakit. Tetapi sejatinya sesungguhnya ketentraman, ketenangan, kedamaian hati itu justru ada pada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah dengan menyebut namanya, mengingat Allah dengan mengingat semua kebaikan-kebaikannya, mengingat Allah dengan mengingat semua penciptaannya, dan mengingat Allah dengan menunaikan hak-haknya, yaitu mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itu akan menambah ketenangan, dan itu sumber ketenangan yang utama. Kalau pikiran kita gelap, kalau hati kita gelap, mengingat Allah menjadi cahaya. Karena Allah adalah An-Nur, sehingga siapapun yang mengingatnya menjadi cahaya. Andaikan saat ini, bila hati kita tidak tentram, hati kita ketakutan, hati kita tidak bahagia, cek bagaimana ingatan kita kepada Allah, bagaimana perintah-perintah kita kepada Allah, bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang kita abaikan, dan bagaimana dosa-dosa yang kita kerjakan, lahir maupun batin. Apabila kita bertobat pada Allah, itu juga tanda ingat pada Allah. Sehingga orang yang bertobat pada Allah, itu dia akan memulai kebahagiaan yang baru. Dan memang tidak bisa bahagia secara sempurna di dunia ini. Karena memang dunia ini kan tempat cobaan. Dunia ini adalah tempat ujian. Dunia ini adalah tempat kita menerima amanah, perintah, dan larangan. Sehingga tidak mungkin kita akan bahagia selamanya. Sesoleh apapun kita pasti akan mengalami kesusahan. Dan sebahagia apapun orang pasti akan ada di saat dimana dia tidak bahagia. Sehingga kuncinya adalah kita cek diri kita, dan kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada saat-saat di mana tiap-tiap waktu itu punya ibadah. Ada malam, yaitu salat Isya, awal salat Maghrib, kemudian salat Isya, dan jangan lupa ba'diyah dan sunnah-sunnah lainnya. Kemudian juga di malam hari ada salat tahajud, ada salat witirnya, dan berbagai macam ibadah yang dilakukan di malam hari. Begitu pula di siang hari ada ibadah-ibadah siang seperti puasa, sholat duha, duhur, asar, beserta qobliyah ba'diyahnya. Kalau kita disiplin mengerjakan itu, insya Allah hidup kita akan tenang. Apakah kita sebagai orang kaya atau sebagai orang yang tidak kaya? Apakah kita sebagai orang yang sehat ataukah sedang sakit? Apakah kita dalam keadaan lingkungan yang aman atau tidak aman? Bila kita senantiasa ingat kepada Allah, maka hati kita akan tentram. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, hati menjadi tenang. Oleh sebab itu, marilah saudara-saudara sekalian, kita harus selalu ingat kepada Allah, selalu khusyuk kepada Allah. Dan kapan lagi kita akan menunda-nunda kekhusyukan kita kepada Allah? Allah sudah memanjangkan umur kita. Allah sudah memberikan kita kesempatan cukup panjang. Jangan sampai ketika kesempatan itu hilang, barulah kita berpikir untuk taat pada Allah. Jangan sampai ketika tubuh kita sudah dibungkus kafan, baru kita berpikir untuk taat pada Allah. Taat pada Allah dari sekarang. Dari sekarang, saat kita masih sehat, saat kita masih sempat, saat kita masih muda, atau siapapun dan berapapun umurnya, hendaklah selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram, hati menjadi tenang. Marilah kita berusaha untuk saling mendoakan, untuk saling mendukung, untuk saling tolong-menolong dalam bertakwa kepada Allah dan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan kita juga ajak keluarga kita
anak cucu kita, supaya mereka juga berada di jalan Allah, di jalan yang benar, lalu bersabar atas setiap cobaan, bersabar atas setiap gangguan, bersabar atas setiap godaan-godaan yang barangkali akan membuat kaki kita tergelincir tidak lagi di jalan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan taubat. Allah menyediakan taubat bagi bila suatu saat kita tergelincir sehingga lepas dari jalan Allah, maka bertaubat, segera kembali pada Allah. Dan ingatlah, tujuan kita satu-satunya adalah mencari doa Allah dan bisa masuk ke dalam surganya Allah. Semoga bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.